Saking bersihnya hati para waliullah itu, walaupun ada satu majlis yang terlihatnya baik, majlis ilmu terlihatnya baik, aroma kesombongan itu sudah tercium bau busuk. Karena saking bersihnya hati, bening hatinya, dia tercium, jadi dia terlihatnya dia nggak datang. Termasuk Imam Al-Ghazali pengarang sendiri. Ketika beliau punya adik namanya Syekh Ahmad. Ketika beliau jadi imam, Syekh Ahmad itu adiknya tidak pernah jadi makmum mufarokoh, berpisah. Sampai Imam Al-Ghazali ngadu sama ibundanya, kenapa adiknya itu tidak pernah jadi makmum saya. Ternyata ketika sholat itu melihat Imam Al-Ghazali itu badannya penuh darah. Ternyata Imam Al-Ghazali ingat ketika itu sholat itu dia tentang memikirkan bagaimana menulis tentang bab head, jadi terlihat darah semua. Sehingga Imam Al-Ghazali bertanya, dari mana engkau bisa belajar tentang mukasyafah, membuka mata hati? Ternyata kebersihan hati itu bisa seperti itu. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin terlihat, yang pamer. Orang-orang yang pamer, yuraun wa yamna'unal ma'un, dan enggan saling tolong menolong. Sholat karena pamer ya. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, berarti ini adalah hadis kursi, ana aghnil aghniya, aku adalah zat yang paling kaya di antara orang-orang yang kaya, anisyirki, dari sekutu. Faman amila amalan, maka barang siapa yang mengerjakan amal, asyraka fihi ghairi, kemudian dia bersekutu, melibatkan selain aku, fa'ana minhu bari'un, maka aku akan membebaskan darinya. Maksudnya membebaskan pahalanya. Pahalanya dari orang itu, pujian itu, yang sekutunya itu, karena melibatkan selain Allah. Pujian itu kan, riya itu karena melibatkan manusia, orang lain selain Allah, karena ingin mendapatkan kedudukan. Wa nasibi li syirki, dan bagianku itu untuk sekutuku. Udah dikasih pada sekutu. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yuroi, barang siapa yang puasanya ingin dilihat, faqad asyraka, ingin dilihat, dianggap orang yang rajin puasa, faqad asyraka, maka dia telah syirik, sungguh telah syirik. Wa man shalla yuroi, dan barang siapa yang sholatnya ingin dilihat, maksudnya pamer di dalam hati ya, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Wa man tasaddaqa yuroi, dan barang siapa yang bersedekah karena ingin dilihat, mencari mendapatkan kedudukan dari orang lain, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya, barang siapa yang mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Mencari dunia itu, pujian itu kan dunia dari orang lain ya. Pujian biar dianggap rajin ke masjid, atau rajin sholat, rajin sedekah yang tadi disebutkan. Qamasallahu wajhahu, Allah akan menghapuskan aurat dari wajahnya. Wa mahaqqo dzakarahu, dan Allah akan menghapuskan nama baiknya. Sebagai sebutan orang baiknya itu akan dihapus sama Allah. Wa athbata ismahu finnar, dan Allah akan menetapkan namanya di dalam neraka. Bagi orang-orang yang riya.
Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Barang siapa yang memperbagus sholatnya ketika orang lain melihat dia sholat, dibagusin sholatnya ketika ada yang melihat. Wa asa'a sholata haitsu yakhlu, dan memperburuk sholatnya ketika tidak ada yang melihat. Fatilka istihanatun, maka itu adalah penghinaan. Istihana biha, yang penghinaannya itu ditujukan Rabbahu, kepada Tuhannya. Soalnya dianggapnya menghina. Kita lihat dari rumah misalnya, berangkat biar dianggap rajin sholat, rajin ngaji, gitu, rajin sedekah, biar dilihat orang. Ternyata itu menghinakan Allah. Kalau ingin mendapatkan pandangan dari orang biar dapat itu, ulangi, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Barang siapa yang memperbagus sholatnya ketika dilihat oleh manusia. Wa asa'a sholata haitsu yakhlu, dan memperburuk sholatnya ketika tidak ada yang melihat. Fatilka istihanatun, maka itu adalah sebuah penghinaan. Istihana biha, dan penghinaannya itu ditujukan Rabbahu, kepada Tuhannya. Ini kalau di masjid sholatnya pakai jubah, misalnya pakai sorban, ya di rumah juga ketika sholat sunat jubah pakai sorban. Kalau di masjid mau pakai jubah, di rumah malah pakai kaos oblong misalnya. Itu kan sama aja nyari penglihatan dari orang lain. Harusnya hal ibadah itu sama. Posisi dilihat dengan tidak dilihat itu, kondisi hatinya itu sama. Dan perlakuannya, tingkah laku kita harus sama. Dicaci orang sama dipuji orang, dicaci tidak merasa terhina dan dipuji tidak merasa tinggi, itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi biasa-biasa aja gitu, maksud sama posisinya. Ketika kosong ya sama, cara ibadahnya lama. Misalnya ketika di sini lama sholatnya, pas ketika di rumah sholat sunat atau sholat apa 5 menit gitu. Nah itu karena Kanjeng Nabi di sini ini sebuah penghinaan katanya. Penghinaannya kepada Tuhan yang dia sembah. Nggak ada CCTV ini. Faria, maka pamer kebaikan. Ria itu muhlikun, sangat membinasakan. Pamer kebaikan itu sangat membinasakan. Wa khatarahu azimun, dan bahaya ria itu sangat besar. Wal ihtirazu minhu wajibun muhimun, dan berusaha terbebas dari ria, berusaha untuk menghilangkan ria, menjaga diri dari ria, wajibun, menjadi wajib. Muhimun, penting. Wajib lagi penting. Wa asyadu anwa'ihi, dan adapun tingkatan ria, nah, berarti ria ada tingkatannya nih. Ada apa namanya? Ada step-stepnya, ada marotibnya. Tingkatan ria. Yang pertama, ayat tajarroda ba'ithur riya fil ibadah, bihaitsu yasirul insan awalun nas. Ulangi, ayat tajarroda ba'ithur riya fil ibadah, tidak ada semangat ibadahnya itu hanya untuk pamer. Jadi ibadahnya itu tidak semangat, cuman karena ingin dilihat aja. Semangat ibadahnya itu karena ingin dilihat. Bihaitsu yarahun nas awalan, bihaitsu yasirul insan awalun nas, dengan sekiranya orang bisa melihat dia.
dengan maksud awalnya. Wa yasiru harison, dan menjadikan ambisi di dalam dirinya ala itlaihim, untuk mempertontonkan agar mendapatkan perhatian, wa nadharihim, dan ingin mendapatkan penglihatan dari orang lain, ilaihi, kepadanya, untuk melakukan ibadah. Artinya semangat tidak melakukan ibadahnya itu didorong karena ingin dilihat saja. Karena semangat di dalam ibadahnya itu, ambisinya itu untuk mempertontonkan bahwa dia itu rajin ibadah kepada orang lain. Walam yajid ba'itan alal amali ghairi dzalik aslan. Dan tidak ada sama sekali semangat kecuali tujuannya dengan itu, karena ingin dilihat doang. Jadi kalau nggak ada siapa-siapa, dia nggak semangat ibadahnya, nggak melakukan amal soleh. Karena semangatnya itu awalnya memang karena ingin dilihat. Waduna dalika, dan tingkatan selain itu, selain yang tadi disebutkan, ayyak sida bi amalihi taqarruba ilallah, bermaksud dengan amalnya itu, maksud awalnya itu dengan amal solehnya taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba thawabil akhirah, dan maksud awalnya adalah ingin mendapatkan pahala akhirat. Ma'al mura'atin nas, tetapi dibarengi ingin mendapatkan untuk mendapatkan perhatian dari manusia, dari orang lain. Niat awalnya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala akhirat, ternyata di dalam hatinya dibarengi dengan ingin mendapatkan penglihatan dari orang lain. Wa talabal mahmadah, dan ingin mendapatkan pujian indah dari manusia, dari orang lain. Wal manzilah, dan kedudukan. Wahada, dan ini qabihun, sangat buruk. Mahbutun li thawabi, akan menghapuskan seluruh pahalanya, pahala ibadahnya. Walladzi qablahu, dan adapun sebelumnya yang awal tadi, karena kalau yang kedua ini niat pertamanya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dibarengi dengan ingin mendapatkan pujian. Tapi kalau yang pertama itu nih, semangat ibadahnya itu karena ingin